bagaimana zona wilayah yang ada di dalam Taman Nasional Waikambas? Sebelumnya perlu diketahui bahwa Taman Nasional Waikambas ini merupakan salah satu dari 2 kawasan konservasi yang berada di Provinsi Lampung. Nah, lokasi Taman Nasional Waikambas ini dapat dilihat pada gambar berikut. Taman Nasional Waikambas berada di bagian tenggara Pulau Sumatera di wilayah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Lalu, bagaimana sejarah terbentuknya Taman Nasional Waikambas? Jadi singkatnya seperti ini. Pada tahun 1924, Waikambas dan beberapa hutan di sekitarnya itu ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Lalu hingga beberapa tahun kemudian, hingga pada tahun 1936, Mr. Rookmaker sebagai Presiden daerah Lampung mengusulkan bahwa kawasan tersebut dapat dijadikan sebagai Suaka Marga Satwa. Namun, usulan tersebut tidak langsung ditetapkan dan disahkan ya, karena perlu dikaji. Hingga pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1937, baru nih pemerintah Belanda menetapkan kawasan tersebut menjadi Suaka Marga Satwa. Lalu pada tahun-tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1982, Menteri Pertanian Republik Indonesia melalui surat pernyataannya mengubah status kawasan tersebut menjadi Taman Nasional Waikambas. Lalu pada beberapa tahun selanjutnya, yaitu pada tanggal 1 April tahun 1989, baru nih dikeluarkan surat keputusan Menteri Kehutanan untuk mengukuhkan status penetapan kawasan Taman Nasional Waikambas. Jadi seperti itu ya tadinya, yaitu awalnya ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung, lalu menjadi kawasan Suaka Marga Satwa, hingga menjadi kawasan Taman Nasional Waikambas. Lalu selanjutnya flora dan fauna yang ada di kawasan Taman Nasional Waikambas. Nah, jenis-jenis tumbuhan yang dapat atau yang umum ditemui di Taman Nasional Waikambas ini diantaranya adalah api-api, keruing, meranti, kenari, palem serdang, dan merbau yang merupakan jenis endemik. Selain tumbuh-tumbuhan yang dapat dijumpai, juga terdapat satwa-satwa yang dapat dijumpai diantaranya seperti terdapat 280 jenis burung. Antara lain adalah elang alat besra, julang emas atau enggang gunung, kengkareng perut putih, bangau stormy, gajahan timur, pelatuk besi, toing emas, dan lain-lain. Selain itu, di kawasan Taman Nasional Waikambas dapat ditemukan juga satwa mamalia yang hingga saat ini masih ada dan dikenal dengan The Big Five Mammals, yaitu ada tapir, ada juga gajah Sumatera, ada beruang madu, ada harimau Sumatera, dan ada badak Sumatera. Selanjutnya yaitu tentang zona wilayah kawasan Taman Nasional Waikambas. Berdasarkan sumber yang kami dapat, terdapat 3 zona wilayah pada kawasan Taman Nasional Waikambas, yaitu ada zona perlindungan, zona satwa liar, dan zona ekowisata. Yang pertama, zona perlindungan. Nah, pada zona perlindungan ini merupakan kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, sehingga sebisa mungkin tidak diperbolehkan ada aktivitas atau kegiatan manusia, kecuali kegiatan ritual keagamaan oleh masyarakat setempat dan penelitian ilmiah, namun dengan beberapa syarat dan ketentuan dari pihak pengelola, seperti tidak diperbolehkan sama sekali merubah infrastruktur yang ada pada kawasan tersebut. Lalu yang kedua yaitu zona satwa liar. Nah, zona satwa liar ini merupakan kawasan yang digunakan secara intensif oleh badak Sumatera untuk melakukan aktivitasnya. Dalam zona ini, kegiatan pendidikan dan penelitian itu diperbolehkan, namun dengan mengikuti beberapa syarat dan ketentuan dari pihak pengelola. Kegiatan yang dilakukan juga itu tidak boleh mengganggu aktivitas badak, dan dampak yang ditimbulkan itu harus seminimalisir mungkin agar tidak merusak kawasan alam tersebut.
Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada zona pemanfaatan ekowisata. Nah, pada zona pemanfaatan ekowisata ini merupakan kawasan yang diperbolehkan diadakannya suatu kegiatan wisata. Lalu juga diperbolehkan atau diizinkan membangun infrastruktur seperti penginapan dan sarana prasarana lainnya yang menunjang wisata tersebut. Namun dengan beberapa syarat dan ketentuan juga ya, dan masih dalam batas wajar sehingga tidak mengganggu atau merusak nilai-nilai budaya dan alam di tempat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanif. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kawasan konservasi. Di sini akan ada 3 yang saya jelaskan, yaitu tentang pengelolaan kawasan, pengelolaan gajah Sumatera, dan pengelolaan badak Sumatera. Nah, yang pertama ada pengelolaan Taman Nasional Waikambas dan 3 wilayah pengelolaan lainnya. Nah, yang pertama itu, terkait dengan rencana strategis tahun 2010 sampai 2014, Taman Nasional Waikambas ini memiliki kegiatan pengelolaan taman nasional. Nah, salah satunya adalah pengelolaan taman nasional, yaitu pengelolaan menerapkan teknik silvikultur. Nah, apa sih silvikultur itu? Silvikultur itu adalah praktik pengendalian proses permudaan atau penanaman, di mana pertumbuhan, komposisi, kesehatan dan kualitas suhu hutan itu dijaga demi mencapai aspek-aspek ekologi dan ekonomi yang diharapkan. Jadi penerapan teknik silvikultur di Taman Nasional Waikambas ini diterapkan di dalam pengelolaan kawasan hutan di Waikambas tadi, agar wilayah konservasi tetap terjaga gitu. Nah, selanjutnya itu ada 3 wilayah pengelola yang termasuk pengelolaan di Taman Nasional Waikambas itu. Yang pertama, ini di istilahnya ada 3 wilayah seksi pengelolaan Taman Nasional itu ada, atau SPTN. Nah, itu ada 3. Yang pertama, SPTN Wilayah 1 Waikanan, terdiri dari Resort Pengelolaan Taman Nasional atau RPTN Kuala Kambas, RPTN Wako, dan RPTN Waikanan. Yang kedua itu ada SPTN, tadi itu ya seksi pengelolaan Taman Nasional, SPTN Wilayah 2 Bungur. Nah, itu terdiri dari RPTN Toto Projo, RPTN Umbul Salam, RPTN Rantau Jaya Ilir, dan RPTN Cabang. Nah, yang terakhir ada SPTN Wilayah 3 Kuala Penet. Nah, di sini terdiri dari RPTN Kuala Penet, RPTN Margahayu, dan RPTN Bunder, dan RPTN Susukan Baru. Nah, wilayah-wilayah ini nanti dikelola sesuai dengan seksi-seksinya gitu. Jadi dalam suatu wilayah konservasi itu dibagi pengelolaannya agar nantinya diintegritaskan dengan pengelolaan pusat gitu, sehingga pengelolaan yang ada di wilayah konservasi tetap terjaga dengan baik gitu, baik flora maupun faunanya. Nah, yang kedua adalah pengelolaan gajah Sumatera. Nah, pengelolaan gajah Sumatera ini dilakukan dalam upaya konservasi gajah Sumatera, yang kita tahu gajah Sumatera itu memang sudah terancam punah gitu. Dan pihak pengelola Taman Nasional Waikambas Lampung telah membangun PKG, yaitu Pusat Konservasi Gajah. Nah, apa sih Pusat Konservasi Gajah itu? Nah, wilayah konservasi Pusat Konservasi Gajah ini wilayahnya sendiri itu memiliki luas 400 hektar yang didirikan pada tanggal 27 Agustus 1985. Nah, kegiatan-kegiatannya apa sih yang ada di Pusat Konservasi Gajah itu? Nah, ada 3 kegiatan umum yang ada di PKG, yaitu pemberian pakan drop-in. Nah, ini pemberian pakan drop-in, di mana kesehatan dan pakan gajah itu selalu dijaga, yaitu dengan dilakukannya pemberian
pakan, terus penggembalaan dan penyediaan air, selanjutnya perawatan medis. Tentu pengelolaan ini ada tiga pengelolaan umum ini yang pastinya demi menjaga eksistensi dari dari gajah Sumatera tersebut agar tetap terjaga baik di habitat aslinya dan bisa berkembang biak gajah tersebut memperbanyak individu di Taman Nasional Waikambas tersebut gitu. Nah, pusat konservasi gajah juga memiliki manfaat gitu, karena memang selain pemeliharaan terdapat juga pendidikan gajah gitu, sehingga gajah-gajah itu dilatih menjadi gajah atraksi, gajah latih, gajah kerja, dan berbagai keperluan yang bisa dilakukan oleh gajah tersebut gitu. Nah, apa sih pemanfaatan gajahnya gitu kan setelah dipelihara dan dididik gitu gajahnya. Nah, yang pertama adalah membantu penanganan konflik satwa dan manusia. Tentu di beberapa wilayah ini gajah dianggap sebagai hama dari perkebunan sawit gitu ya. Nah, disinilah peran dari gajah yang sudah dididik tadi, yaitu membantu penanganan konflik gajah gitu, sehingga gajah-gajah itu dilatih menjadi gajah atraksi, gajah latih, gajah kerja, dan berbagai keperluan yang bisa dilakukan oleh gajah tersebut gitu. Nah, apa sih pemanfaatan gajahnya gitu kan setelah dipelihara dan dididik gitu gajahnya. Nah, yang pertama adalah membantu penanganan konflik satwa dan manusia. Tentu di beberapa wilayah ini gajah dianggap sebagai hama dari perkebunan sawit gitu ya. Nah, disinilah peran dari gajah yang sudah dididik tadi, yaitu membantu penanganan konflik membantu penanganan konflik satwa dan manusia yang terjadi gitu. Tentu gajah ini ditunggangi dengan para ahli-ahlinya gitu, sehingga bisa konflik tersebut selesai gitu. Nah, yang kedua patroli keamanan tadi terkait konflik. Terus yang ketiga ada penyelamatan satwa. Yang keempat itu alat transportasi dalam mendukung pengendalian kebakaran hutan, kegiatan wisata atau atraksi seperti wisata alam atau jungle trekking, menunggang gajah, naik kereta gajah dan lain-lainnya gitu. Jadi di sini gajah tersebut juga selain dididik untuk menangani konflik dan berpatroli juga gajah tersebut dikembangkan sebagai salah satu objek ekowisata di Taman Nasional Waikambas. Nah, selanjutnya itu ada pengelolaan badak Sumatera atau biasa disebut Suaka Rhino Sumatera atau SRS. Nah, di sini kan banyak badak Sumatera ini termasuk yang memang sudah sangat terancam untuk punah gitu, sehingga perlu diselamatkan dan dikembangbiakkan agar eksistensi badak ini tetap terjaga. Nah, untuk menyelamatkan badak yang tersisa yaitu adalah dengan membalikkan ke habitat alaminya gitu di hutan Sumatera. Gajah Sumatera ini jadi yang tadinya terdapat di badak Sumatera ini yang tadinya ada di kebun binatang Taman Safari dibalikan lagi di hutan Sumatera gitu, sehingga pemeliharaan dan pengembangbiakan badak Sumatera ini menjadi in situ atau dalam habitatnya gitu. Nah, salah satunya itu di Taman Nasional Waikambas tersebut gitu, untuk menyelamatkan badak Sumatera yang masih bertahan hidup di kebun binatang untuk dikembangbiakan sebagai upaya pelestarian jenis yang hampir punah ini gitu. Nah, sistemnya seperti apa sih? Nah, badak ini memiliki sifat soliter gitu. Jadi sistem penangkaran yang ada di Suaka Rhino Sumatera atau SRS tersebut itu dibiarkan saja gitu, dibiarkan hidup gitu, karena memang badak ini terkenal dengan sifat pemalunya gitu. Jadi dibiarkan hidup, tentu melalui sensor-sensor kamera sehingga bisa diamati dari pusat pengamatan badak Sumatera ini yang terdapat di Taman Nasional
Waikambas tadi gitu. Nah, tentu dalam badak ini juga dilakukan pengamatan ya. Pengamatan ini bisa langsung ke lapangan, bisa juga via kamera trap tadi gitu, sehingga pengamatan badak bisa dilakukan sepanjang hari. Hal ini kenapa sih harus dilakukan pengamatan ya? Tentu karena pengamatan harian sangat penting untuk semakin mengenal perilaku badak Sumatera gitu. Nah, sehingga bisa diketahui apakah ada perubahan perilaku yang umumnya mengarah ke keadaannya seperti ada tanda-tanda sakit atau ada parasit tertentu gitu yang bisa mengancam kehidupan dari badak Sumatera tersebut, sehingga dilakukanlah yang namanya pengamatan harian ini gitu. Sehingga dari pengamatan harian ini, jika ditemukan tanda-tanda yang seperti yang disebutkan tadi, tanda-tanda sakit atau ada parasit tertentu, bisa dilakukan penanganan dengan segera, sehingga badak Sumatera bisa diselamatkan dan tetap hidup dengan nyaman di Taman Nasional Waikambas tadi. Ya, mungkin itu cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada pengelolaan perairan. Taman Nasional Waikambas berada pada ketinggian antara 0 sampai 50 kedalaman permukaan laut. Pada Taman Nasional ini memiliki 4 ekosistem utama, yaitu ada ekosistem hujan dataran rendah, ada ekosistem hutan rawa, ada ekosistem mangrove, dan ekosistem hutan pantai. Nah, untuk ekosistem hutan pantai di Waikambas ini, atau lebih dikenal dengan pantai saja, dengan ini dicirikan kondisi lingkungan yang terletak di dekat laut, namun tidak mendapat genangan air, baik air laut maupun air tawar. Dengan jenis tanah di Waikambas ini biasanya didominasi oleh pasir. Ekosistem hutan pantai ini khususnya terletak di sepanjang pantai timur Taman Nasional Waikambas. Salah satu penciri hutan pantai antara lain ada ketapang dan cemara laut. Untuk hutan mangrove atau payau di Waikambas terletak di sekitar pantai, di mana terdapat pergantian atau salinasi antara air asin dengan air tawar secara teratur. Ekosistem ini mempunyai peran atau manfaat nyata dalam mendukung sumber kehidupan manusia sebagai tempat hidup dan berkembang biak bagi jenis-jenis ikan dan udang laut, sehingga menjaga tingkat ketersediaan suplai ikan dan biotan lainnya. Di sekitar pantai Taman Nasional Waikambas ini telah berdiri ratusan bagan yang dipergunakan untuk menangkap ikan, menangkap cumi, pemasangan jaring untuk menangkap ikan sekitar pantai. Dengan demikian, hal tersebut merupakan tanda bahwa dengan adanya Taman Nasional Waikambas ini memberikan lingkungan laut yang baik sehingga biotan laut dapat hidup dengan baik. Ekosistem hutan rawa di Waikambas terutama menempati pada daerah sekitar sungai, terutama terletak di wilayah timur kawasan. Ekosistem tersebut terbentuk karena adanya daerah atau wilayah yang tergantung air tawar relatif lama, yang dikarenakan wilayah tersebut lebih rendah dari wilayah sekitarnya. Jenis tanah tersebut mempunyai tingkat keasaman yang cukup tinggi, proses dekomposisi relatif lama, kemudian tingkat keanekaragaman hayati juga cukup tinggi gitu. Satwa jenis burung juga lebih suka pada ekosistem hutan rawa. Jenis dominan untuk hutan rawa antara lain ada kantung semar, palem merah, pandan, nibung. Salah satu ciri utama vegetasi rawa mempunyai akar lutut dan tunggang. Oke, selanjutnya ada pengelolaan daerah penyangga. Di sini mengenai daerah penyangga yang ada di Waikambas meliputi ada demografi. Demografi ini meliputi ada struktur penduduk dengan kepadatan penduduk.
Untuk struktur penduduk, keadaan penduduk daerah penyangga di sekitar Taman Nasional Waikambas berdasarkan struktur jenis kelamin. Terdapat kecenderungan bahwa kuantitas penduduk perempuan dewasa lebih besar dibanding dengan penduduk laki-laki dewasa. Sedangkan untuk kepadatan penduduk, tingkat kepadatan penduduk ini di daerah sekitar Taman Nasional Waikambas relatif rendah, di mana dari 37 desa yang mengelilingi kawasan tersebut, tingkat kepadatan penduduknya berada pada kisaran antara 200 sampai 300 km. Jumlah terpenduduk terbesar di Desa Rantau 2, sekitar 0,9%. Kemudian ada status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi ini meliputi sosial budaya, di mana penduduk yang tersebar di 11 kecamatan yang berada di sekitar kawasan Taman Nasional Waikambas. Secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan sifat keberadaannya, yaitu ada keberadaan penduduk asli, dan penduduk pendatang. Kemudian ada perekonomian, struktur perekonomian, di mana di Taman Nasional Waikambas ini struktur perekonomian ditentukan oleh peran sektor-sektor ekonomi yang ada dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur yang terbentuk dari nilai tambah yang dicapai oleh setiap sektor ekonomi memberi gambaran besarnya ketergantungan suatu daerah terhadap produk-produk tersebut. Dalam struktur perekonomian di daerah sekitar kawasan Taman Nasional Waikambas ini, peran sektor pertanian masih mendominasi, sedangkan sektor industri dan jasa masih belum memberikan peranan yang penting. Sektor perdagangan masih berkisar kepada usaha perdagangan kecil, dengan dominasi terbesar dari sektor pertanian yang diperoleh dari lahan marginal. Hal ini membawa permasalahan tersendiri, yaitu hasil produksi yang rendah, sehingga tingkatan kesejahteraan masyarakat sebagian besar belum mengalami perbaikan yang diharapkan. Yang terakhir ada penggunaan lahan, pola penggunaan lahan, di mana di Taman Nasional Waikambas ini, daerah penyangga atau desa penyangga yang berada di kawasan Taman Nasional Waikambas hampir secara keseluruhan diperuntukkan digunakan untuk lahan pertanian, baik oleh masyarakat ataupun oleh perusahaan di bidang pertanian atau perkebunan. Budaya penggunaan lahan secara garis besar dibagi menjadi dua, antara lain budaya lokal dan pendatang. Untuk penduduk asli pada umumnya menggunakan lahan melalui pola pertanian lahan kering. Pola pertanian lahan kering ini berupa kebun lada, kebun kelapa, kebun durian, kebun karet, kebun sawit, dan kebun singkong. Adapun pola penggunaan lahan basah berupa persawahan banyak dilakukan oleh penduduk pendatang, khususnya penduduk dari Jawa. Untuk lahan pemukiman, selain sebagai tempat tinggal, juga diusahakan sebagai pekarangan dengan tanaman kebutuhan sehari-hari. Khususnya untuk daerah penyangga, pemanfaatan lahan kering dibagi menjadi dua kelompok, yaitu singkong dan tanaman perkebunan seperti karet dan sawit. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah pengelolaan ekowisata. Menurut Winarno 2017, pengelolaan ekowisata Waikambas memiliki 4 model. Di antaranya, model pengelolaan objek dan atraksi ekowisata. Yang kedua ada model pengelolaan akomodasi. Yang ketiga, model pengelolaan organisasi ekowisata. Dan yang keempat ada model pengelolaan investasi. Nah, untuk model pengelolaan objek dan atraksi ekowisata ini, itu berintegrasi dengan kegiatan sehari-hari antara pawang gajah dengan wisatawan, atau disebut juga dengan triple habituasi pawang wisatawan gajah, THPWG. Nah, wisatawan akan mengenal lebih jauh tentang perilaku gajah yang ditungganginya serta memberikan kepedulian kepada gajah. Oke, selanjutnya ada model pengelolaan akomodasi, berupa integrasi wisatawan ke dalam kegiatan sehari-hari masyarakat desa sekitar.
yang disebut juga dengan istilah triple habituasi, masyarakat, wisatawan, dan alam pedesaan. Kondisi ini akan memberikan nuansa berbaur dan mendapatkan nilai-nilai persaudaraan antara wisatawan dengan masyarakat dalam sajian kuliner dan suasana alam pedesaan yang tradisional khas dengan segala potensinya. Lalu, ada model pengelolaan organisasi ekowisata ini berupa triple integrasi institusi TNWK antara masyarakat dengan perguruan tinggi. Nah, jadi pihak Waikambas ini tentu akan melibatkan masyarakat dalam ekowisata, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, sehingga keduanya menjadi bagian yang saling menjaga dan memiliki serta bertanggung jawab terhadap kelestarian semua potensi ekowisata di Waikambas. Lalu ada model pengelolaan investasi. Nah, ini secara tidak langsung adalah kerjasama antara Taman Nasional, investor, baik investor lokal maupun nasional, maupun internasional, dan perguruan tinggi sebagai pemilik sumber daya manusia. Investasi ini bukan hanya dalam bentuk finansial, tetapi juga dalam bentuk program dan sumber daya manusia yang baik di bidang ekowisata. Selanjutnya ada pendanaan kawasan konservasi. Yang pertama itu adalah sumber anggaran. Nah, kegiatan pengelolaan di Waikambas ini mendapatkan sumber dana utama dari APBN. Nah, anggaran ini digunakan untuk pembiayaan kegiatan di Waikambas yang diturunkan dari alokasi anggaran pemerintah melalui daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dengan uraian belanja transaksi kas seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Pendanaan dengan pengelolaan Taman Nasional dapat berasal dari berbagai sumber. Nah, di Indonesia pendanaan utama dalam pengawasan konservasi termasuk Waikambas itu bersumber dari anggaran pemerintah sebagai konsekuensi hak kepemilikan negara dan tipe pengelolaan oleh pemerintah. Selanjutnya ada perencanaan anggaran. Nah, pengelolaan pada Waikambas ini dimulai dengan suatu perencanaan yang komprehensif, sebagaimana diatur sendiri dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut Strip 2/2008 tentang pedoman penyusunan rencana pengelolaan kawasan pelestarian alam. Nah, perencanaan adalah suatu proses kegiatan penentuan tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara terkoordinasi, terpadu, dan terarah untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu dengan pertimbangan faktor internal seperti kelebihan atau kekurangan atau eksternal, peluang dan ancaman. Rencana pengelolaan Taman Nasional terdiri dari rencana pengelolaan jangka panjang yang disusun untuk jangka waktu 20 tahun, rencana pengelolaan jangka menengah untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pengelolaan jangka pendek untuk waktu 1 tahun. Seperti itu. Selanjutnya ada kesesuaian anggaran pada pelaksanaan kegiatan. Anggaran rata-rata untuk pengelolaan seluruh Taman Nasional di Indonesia itu sekitar 7 miliar per tahun. Nilai tersebut sangat kecil dibandingkan dengan beberapa negara lain. Anggaran untuk Waikambas sendiri itu mencapai 130.125 per hektar per tahun. Anggaran pengelolaan Waikambas ini mencapai 17 miliar per tahun, termasuk memiliki besarannya yang di atas rata-rata apabila dibandingkan dengan yang lain, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Waikambas ini anggarannya sudah memadai. Untuk rata-rata total presentasi serapan menjadi 95,38%, nilai serapan total dalam kegiatan Taman Nasional Waikambas itu dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan yang terlaksana. Selanjutnya ada alokasi penggunaan anggaran. Pengelolaan Taman Nasional yang merupakan bagian dari KPA memerlukan upaya sistematis melalui beberapa kegiatan pada dasar orientasi pengelolaan Taman Nasional merujuk pada prinsip konservasi. Karena itu, dalam mendefinisikan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pengelolaan dapat dirangkum ke dalam 4 kegiatan, yaitu perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, dan administrasi. Kegiatan perlindungan alokasinya cukup besar. Dalam kurun waktu 3 tahun ini sebesar 15 miliar rupiah.
dengan rata-rata sebesar 5 miliar rupiah. Kegiatan perlindungan terutama itu perwujudan efektivitas kegiatan pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort dengan sub kegiatan seperti patroli rutin, lalu operasi pengamanan, terus fungsional dan operasi gabungan. Alokasi anggaran bagi kegiatan perlindungan yang banyak mengingat luas kawasan yang cukup besar sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi ancaman dan gangguan kawasan ini beragam. Kegiatan pengawetan ini mendapat total alokasi mencapai 8,5 miliar. Anggaran tahun tersebut sangat besar karena digunakan untuk upaya pelestarian spesies penting seperti gajah. Untuk upaya pelestarian gajah, maka dilakukan berbagai kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan dan pemberian pakan gajah. Terima kasih.